Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 akan membawakan materi tentang anggaran investasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Rihani selaku moderator, dan juga rekan-rekan saya ada Nur Halimah yang akan membawakan materi kedua, dan Mutiara Rizky akan membawakan materi yang ketiga. Pengertian anggaran investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau barang-barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk perusahaan di masa mendatang dalam jangka panjang, seperti pembelian dan pembangunan gedung kantor, bangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian tanah, dan sebagainya. Ada 4 ciri-ciri anggaran investasi. Yang pertama, dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka panjang. Kedua, investasi memerlukan dana yang cukup besar. Ketiga, kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan berakibat jangka panjang. Dan yang terakhir, investasi yang dilakukan menyangkut harapan terhadap hasil penjualan. Ada 4 jenis-jenis anggaran investasi. Yang pertama, investasi penggantian, yaitu mengganti suatu aktiva yang sudah aus atau usang dengan aktiva yang baru jika produksi akan tetap dilanjutkan. Yang kedua, investasi penambahan kapasitas adalah mengganti mesin yang lama dengan mesin yang baru yang mempunyai kapasitas yang lebih besar. Ketiga, investasi penambahan jenis produk adalah investasi untuk menghasilkan produk baru di samping tetap menghasilkan produk lama. Dan yang terakhir, investasi lain-lainnya. Selanjutnya yaitu menilai kelayakan investasi. Dalam menilai kelayakan investasi ada 2 unsur. Yang pertama yaitu aliran kas keluar neto, yaitu jumlah dana yang diperlukan untuk investasi tertentu. Jumlah aliran kas keluar neto tersebut merupakan jumlah bersih investasi. Artinya, jika suatu investasi berupa penggantian aktiva tetap tertentu melalui pembelian aktiva tetap baru yang disertai dengan penjualan aktiva tetap lama, maka yang disebut sebagai aliran kas keluar bersih adalah harga perolehan aktiva tetap baru dikurangi dengan harga jual aktiva tetap lama. Yang kedua yaitu aliran kas masuk neto tahunan, yaitu kas masuk yang berasal dari investasi baru tersebut atau yang biasa disebut prosit. Prosit adalah keuntungan neto sesudah pajak ditambah dengan biaya depresiasi. Prosit tersebut dapat diketahui dengan melihat anggaran laba yang dibuat perusahaan untuk beberapa tahun ke depan. Jumlah laba usaha bersih di dalam anggaran laba tersebut ditambah dengan biaya depresiasi tahunan yang tercantum. Jumlah biaya depresiasi tahunan tersebut merupakan pengembalian dari jumlah dana yang telah diinvestasikan di dalam aktiva tersebut. Nah, dalam prosesnya, divisi keuangan dapat menggunakan berbagai macam metode capital budgeting sekaligus. Adapun metode-metode capital budgeting adalah sebagai berikut. Yang pertama, net present value atau NPV. Dalam metode ini, budget proyek akan dihitung berdasarkan potensi perkembangan nilainya di masa depan. Perhitungan metode NPV hanya dapat diterima jika proyeknya memiliki nilai di atas Rp0. Selanjutnya yaitu Internal Rate of Return atau IRR, di mana metode ini adalah metode yang mempertimbangkan waktu selain memperhitungkan nilai future value uang. Berbagai ahli menyebut bahwa metode IRR jauh lebih efektif dan akurat dibandingkan NPV, yaitu Net Present Value. Selanjutnya ada Average Rate of Return ARR, di mana metode ini adalah perhitungan capital budgeting menggunakan metode ini mirip dengan IRR, akan tetapi yang dihitung adalah rata-rata pendapatan per tahunnya. Yang terakhir ada payback period atau PP. Metode adalah payback period, yaitu metode capital budgeting berdasarkan waktu kembalinya pendanaan. Dalam metode ini, keputusan capital budgeting diambil berdasarkan durasi proyek mencapai BEP atau break even point. Selanjutnya adalah contoh soal dari NPV.
di mana kasusnya yaitu PT Sinar Jaya berniat memberikan pendanaan sebesar 2 miliar rupiah di salah satu proyek perusahaannya, yaitu proyek A atau proyek B. Proyek A menghasilkan cash flow sebesar 100 juta rupiah per tahun selama 20 tahun dengan diskon rate 10%. Sedangkan proyek B menghasilkan cash flow 90 juta rupiah selama 30 tahun dengan diskon rate 10%. Berdasarkan perhitungan PIV, maka NPV dari proyek A sebesar 1,8 miliar rupiah, sedangkan NPV proyek B sebesar 2,43 miliar rupiah. Dengan demikian, proyek yang lebih berhak mendapat pendanaan adalah proyek B karena NPV-nya lebih besar. Contoh capital budgeting menggunakan IRR, yaitu proyek A dihitung dapat menghasilkan profit sebesar 35% dari pendanaan 10 tahun, sedangkan proyek B menghasilkan profit 25% dari pendanaan 5 tahun. Baik proyek A dan B mendapat pendanaan sebesar 100 juta rupiah, maka nilai IRR masing-masingnya adalah IRR proyek A sama dengan 100 juta tambah 35% kali 100 juta per 10 tahun, menghasilkan 13.500.000. Sedangkan IRR proyek B sama dengan 100 juta tambah 25% kali 100 juta per 5 tahun sehingga menghasilkan 25 juta. Persentase profit proyek A memang lebih tinggi dari proyek B, tapi dari segi IRR proyek B lebih besar sehingga proyek B lebih pantas mendapat pendanaan berikutnya dari perusahaan. Contoh berikutnya yaitu contoh capital budgeting metode ARR. Dalam 5 tahun terakhir, proyek A dan B mendapatkan pendanaan 100 juta, mendapatkan pendapatan sebagai berikut. Berdasarkan total pendapatan, proyek A memiliki perhitungan jumlah lebih besar dibanding proyek B. Akan tetapi, dari segi rata-rata proyek B memiliki average rate of return lebih tinggi daripada proyek A, sehingga jika mengikuti metode ARR, proyek yang mendapat pendanaan adalah proyek B. Berikutnya adalah contoh capital budgeting metode PP. Proyek A menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta rupiah per tahun, sedangkan proyek B menghasilkan 20 juta rupiah per tahun. Pendanaan yang tersedia untuk salah satu dari dua proyek tersebut adalah 200 juta. Dengan demikian, waktu payback periodnya tiap proyek adalah payback period proyek A sama dengan 200 juta per 25 juta sehingga menghasilkan 8 tahun. PP proyek B sama dengan 200 juta per 20 juta sehingga menghasilkan 10 tahun. Dengan demikian, jika menggunakan metode capital budgeting PP ini, yang berhak mendapat pendanaan adalah proyek A karena durasi pengembaliannya lebih pendek. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.